Ada'uz zakati wa syurutuha. Apa namanya? Ada'uz zakah, menunaikan zakat dan syarat-syarat daripada zakat. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu ala muaddiz zakati mura'atu umurin. Ketahuilah olehmu bahwasanya ia al-hal wa sya'an, ya, bahwasanya dia dhamir sya'an yang menunjukkan kondisi. Yajibu ala muaddiz zakati, wajib atas orang yang menunaikan zakat. Apa? Ini fa'il dari yajibu, ya kan? Yajibu ala muaddiz zakati mura'atu umurin, menjaga beberapa perkara, memperhatikan beberapa perkara. Itu dia. Jadi orang kalau dia mau bayar zakat, supaya ibadah zakat itu maksimal hasilnya, maka kata Imam Ghazali, perhatikanlah perkara-perkara ini. Kalau di dalam kitab ringkasan ini 3, dalam Ihya Ulumuddin dia ada 5, ya. Di sini yang pertama al-bidaru aqib al-haul. Kalau dalam Ihya Ulumuddin niat dulu, an-niyah. Al-awwalu al-bidaru aqib al-haul. Yang pertama, ya kan, bersegera mengeluarkan zakat, membayar zakat setelah datang haulnya. Aqibal haul, di belakang haulnya. Jadi kalau sudah datang masa haul itu batas hitungan 1 tahun di mana orang wajib bayar zakat. Ketika harta sampai nisab itu muncul. Nah, gitu. Misalnya kita punya emas 100 gram, itu mulai munculnya tanggal 1 Muharram. Berarti nanti kalau dia sudah sampai tanggal 30 Dzulhijjah, itu kan setahun tuh, maka dia sudah wajib membayar zakat emas yang jumlahnya 100 gram tadi. Kenapa? Munculnya itu 1 Muharram, berjalan selama setahun. Nah, gitu. Begitu waktunya itu sudah masuk, maka al-bidar, bersegera mengeluarkan. Jangan bekolah, kan itu kan, sabantalai kan itu, Pak. Langsung. Wa fi zakatil fitr, dan pada zakat fitrah, la yuakhiruha an yaumil fitr. Orang itu tidak menunda zakat fitrah dari hari al-fitr. Jadi batas terakhir membayar zakat fitrah, nah ini bukan zakat mal, tapi zakat fitrah, batas akhirnya tanggal 1 Syawal, sebelum khatib turun dari mimbar, itu terakhir. Jangan ditunda lagi setelah itu. Nah, keluar dari hitungan membayar zakat. Nah, gitu. Wa yadkhulu waqtu wujubiha, dan masuk waktu wajibnya zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu wajib dibayarkan? Wa yadkhulu waqtu wujubiha, masuk waktu wajibnya zakat fitrah itu bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min Ramadhan, dengan terbenamnya matahari dari akhir hari dari bulan Ramadan. Jadi kalau sudah matahari Ramadan itu terbenam, maka orang dah wajib zakat fitrah di situ. Waktu wajib. Kalau sebelum Ramadan itu waktu sunnah bayar zakat.
Nah, jadi apalagi 2-3 hari sebelum Ramadan, sebelum Syawal, itu waktu yang diutamakan kita membayar supaya tak terdesak kan itu kan. Nanti terdesak-desak susah. Nah, tapi kalau sudah hari akhir hari Ramadan itu matahari sudah terbenam ya, di akhir Ramadan, berarti kita sudah wajib bayar zakat fitrah bagi yang belum. Ada ulama mengatakan kalau orang yang berada di bawah tanggungan kita itu sudah baligh, sebelum kita membayarkan zakatnya, kita konfirmasi dulu, kasih tahu dulu bahwasanya zakatnya akan dibayarkan. Berarti termasuk anak-anak kita yang sudah balik. Kalau kita mau membayarkan zakat fitrah mereka, kasih tahu dulu. Nah, itu dia. Wa waktu ta'jiliha, waktu menyegerakan zakat fitrah itu kapan? Boleh nggak sekarang? Kan itu kan? Dari sekarang bayar zakat fitrah. Nah, tak bisa ya. Wa waktu ta'jiliha syahru Ramadan kulluh. Bulan Ramadan semuanya itu waktu bayar zakat fitrah. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Waman, ini yang lain lagi nih. Waman akhara zakata malihi ma'at tamakkun. Siapa orangnya itu dia mengakhirkan zakat hartanya bersamaan dengan kemampuan atau kemungkinan untuk membayarkan pada waktu itu. Nah, sudah masuk hari wajib, dia bisa mengeluarkan, dia mungkin mengeluarkan, tapi tak dikeluarkannya, asa, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Bahaya nih. Besok lah ya, kalau masih hidup besok, kalau mati kan itu Pak. Jadi begitu datang langsung. Walam yasqut anhu bitalafi malih, dan tidak gugur kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang menunda-nunda bayar zakat tadi. Bekolah katanya kan. Rupanya besok mau dibayar, itu terjadi sesuatu terhadap harta. Kata Imam Ghazali, tidak gugur kewajibannya dari yang menunda tadi. Bitalafi malih, dengan sebab hilang atau rusaknya hartanya. Dicuri maling rupanya hartanya gitu kan, habis. Tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena dia menunda gitu Pak, menunda zakat. Beda kalau misalnya hari ini belum jatuh zakat, besok jatuh. Rupanya hari ini hartanya itu habis, tak wajib zakat. Walaupun disengaja dihabiskan, tak wajib. Kalau disengaja tak wajib tapi berdosa. Mengakal-ngakali Allah kan itu kan. Di balik Allah akal tuh baru merasa kan itu kan. Kemudian watamakunuhu, dan kemungkinan kemampuan membayar zakat itu bagaimana gitu. Standar, dan bermula kemungkinan mengeluarkan zakat itu adalah bimusadafatil mustahiq, dengan bertemu orang yang berhak mengeluarkan zakat. Jadi begitu jatuh harinya, kita sudah jumpa itu siapa yang berhak menerima zakat. Apalagi ada badan amil zakat. Nah, sudah tak payah. Jadi nggak ada alasan ditunda gitu. Ada badan penerimaan zakat harta. Ini kan berarti sudah tidak ada alasan menunda. Wa ta'jilu zakati jaizun, mempercepat membayar zakat boleh. Menunda haram. Mempercepat menunda karena tanpa ada uzur haram. Mempercepat zakat boleh. Nah, itu dia. Silahkan. Al-thani alla yanqula as-sadaqata ila baladin akhar. Yang kedua, orang yang wajib zakat
tidaklah ia memindahkan sedekah wajibnya itu ke negeri yang lain. Duitnya dihasilkan di duri, maka dia tidak memindahkan pembayaran zakat dari duri ke tempat lain. Nah, gitu. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh dipindahkan? Ini rahasianya kan itu kan. Fa inna a'yunal masakin fi kulli baldatin tamtaddu ila amwaliha. Karena mata-mata orang fakir, orang miskin itu, mata-mata orang miskin pada setiap negeri itu memandang kepada harta sedekah, harta zakat. Jadi orang miskin yang hidup di satu negeri di mana di situ ada harta-harta yang wajib dizakati, cenderungnya mata-mata mereka akan memandang kepada harta itu. Rasa hati itu mudah-mudahan dapat jatah zakat, kan itu kan. Gitu. Datang nanti buat badan amil zakat. Jadi harapan dapat zakat dari mereka gitu. Nah, wafin naql, dan pada pemindahan harta tersebut, ya kan, takhyibun lidzunun, adalah bentuk membuat kecewa bagi sangkaan-sangkaan mereka. Jadi akhirnya mereka bisa mengecewakan dugaan-dugaan mereka, membuat kecewa. Nah, gitu. Mengecewakan mereka. Nah, itu dia. Duitnya disiko diambil. Zakatnya ke tempat lain dikasih. Kan kecewa orang miskin. Fa in fa'ala, jadi kalau misalnya zakat itu dibayarkan di negeri lain, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Fa in fa'ala dzalika ajza'ahu, kalau dia melakukan itu maka perbuatan itu memadai terhadapnya. Fi qaulin, dalam satu qaul. Masih ada pendapat yang mengatakan sah, gitu kan? Walakinnal khuruj an syubhatil khilafi aula, tetapi keluar dari keraguan-raguan perkara syubhat dari khilaf itu lebih utama untuk tidak dilakukan. Maksudnya kalau masih ada pendapat yang berbeda antara yang mensahkan atau tidak ketika zakat dibayar di luar wilayah uang itu dihasilkan, yang lebih utama kita memilih pendapat yang lebih berhati-hati, bayarlah zakat itu di tempat di mana harta itu dihasilkan. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan tidak dipindahkan untuk kehati-hatian. Kemudian fal yukhrij zakata kulli malin fi tilkal baldah, kemudian hendaklah ia mengeluarkan zakat setiap harta di negeri itu. Thumma la ba'sa, kemudian tak masalah, ayasrifa ilal ghuraba'i fi tilkal baldah, dia menginfakkan kepada para perantau yang ada di negeri tersebut. Boleh. Ada orang yang bukan penduduk situ tapi dia merantau ke situ, boleh dikasih zakat asalkan ngasihnya di negeri tersebut. Nah, di negeri zakat itu dikeluarkan. Nah, gitu. Al-thalith, yang ketiga, ayuqassima malahu bi'adadil mawjudina minal asnafi thamaniyati minal asnafi thamaniyati fi baladihi, fi baladi. Jadi harta itu dia membagi hartanya itu dengan bilangan yang ada dari golongan yang 8 di negerinya. Berapa yang ada golongan tadi? Bagi. Gitu. Misalnya ada 6 asnaf, bagi 6 harta tuh. Nah, itu dia, setelah bagi 6 ya masing-masing diserahkan. Tapi nanti ada satu golongan itu yang cuma satu orang, ada satu golongan yang banyak betul. Ini bagaimana ya, tentu sesuai kelayakan ketika kita memberinya, gitu kan.
Wa yujadu fi jami'il biladi arba'atu asnaf. Di semua negeri-negeri, ya. Pada semua negeri-negeri itu didapati 4 asnaf, jarang tak ada. Kalau kita cek and recheck, ya kan, di setiap negeri rata-rata yang 4 ini selalu ada. Al-fuqara'u, al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal gharimun, orang-orang yang berhutang, gharim, ya, wal musafirun, musafir, ani abna as-sabil, jadi ibnu sabil, musafir. Itu rata-rata yang 4 ini ada. Walaysa alaihi, walaysa, ini dia. Jadi dibagi, misalnya harta tuh ada 4. Asalnya dia dibagi 4 dulu. Nah, gitu kan, dibagi 4. Tetapi kata Imam Ghazali, walaysa alaihi at-taswiyatu, walaysa alaihi at-taswiyatu baina ahadis sinfi. Tidak adalah bagi atas orang yang membayar zakat, tak ada apa? Tidak adalah keharusan menyamakan di antara orang-orang dari setiap golongan. Jadi tentu kita sesuaikan dengan kelayakan menerima. Nah, gitu. Bisa bagi rata. Bisa. Cuma tapi tak wajib, tidak wajib dibagi rata. Jadi sesuai kelayakan yang menerima. Nah, gitu. Ini kayaknya menerima lebih layak untuk lebih dikasih, lebih diberi, gitu kan. Enggak masalah. Nah, gitu. Jadi ini bahasan kita, ya.